Oke, welcome back. Sesuai janji, selanjutnya kita akan bahas kualitas penduduk. Ada gambarnya juga sih. Untuk video kali ini coba disandingkan dengan yang mungkin kalian pernah tonton. Nah, kita awali dengan satu pertanyaan, teman-teman. Kalau teman-teman punya pacar, lebih suka pacar yang berkualitas atau pacar yang kuantitasnya tinggi? Boleh di pause dan di komen kalau mau coba komen. Nah, kira-kira nih lebih enak punya pasangan berkualitas atau berkuantitas? Dua-duanya enak. Iya, sebenarnya tentang kuantitas dan kualitas ujung-ujungnya gimana kasusnya ya. Tapi karena kita mungkin berimannya satu orang satu pasangan, tentu kita menginginkan pasangan yang berkualitas. Nah, kemarin sudah bahas tentang kuantitas, tentang jumlah penduduk. Kita udah cek datanya, terus coba rubah bentuk datanya jadi gambar, terus coba ngobrol singkat juga. Nah, sekarang kita akan bahas bagus enggaknya atau keren enggaknya si penduduk itu, terlepas dari penduduknya banyak atau sedikit. Nah, kurang lebih kayak gimana sih kualitas penduduk? Yang kayak Pahan, atau yang kayak Dayana, atau malah kayak saya, atau malah kayak kamu? Nah, untuk detailnya kita coba bahas. Nah, tadi janjinya sama kayak film yang mungkin lagi hits ya kalau di tahun 2020-2021 lah. Nah, tahu nggak kira-kira ini film apa tuh? Ada yang pakai baju hitam, ada yang pakai baju pink, ada yang pakai baju putih. Ya, ini film startup, teman-teman. Kenapa saya ngambil film startup? Nanti disangkutin juga sama demografi, tapi kita bahas kualitas penduduknya dulu. Nah, teman-teman, kualitas penduduk seringkali kita menganggap manusia yang keren, manusia yang baik, manusia yang hebat adalah manusia yang kaya. Kayak Pak Han misalnya tuh. Atau mungkin sebagian teman-teman pun beranggapan manusia yang baik itu yang pinter, yang bisa juara. Yang misalnya kayak, siapa sih namanya? Saya lupa. Dom Sam ya kalau nggak salah ya. Dimsum, ya itulah kayak dia. Sebagian orang berpikir juara itu, menang itu adalah hebat. Tapi ada juga sebagian orang berpikir panjang umur, hidup sehat itu juga sesuatu yang hebat, sesuatu yang enak, sesuatu yang berkualitas. Jadi teman-teman, mana sih yang sebenarnya dianggap manusia baik? Nah, ternyata menurut ilmu pengetahuan ada yang namanya indeks pembangunan manusia. Ternyata hidup layak atau kaya, kesehatannya bagus, pendidikannya juga keren, itu termasuk hal yang dianggap membuat penduduk berkualitas. Nah, jadi teman-teman, itu namanya indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, yang pertama itu mungkin di film startup itu, kalau teman-teman penasaran lagi santai boleh ditonton. Startup itu cocok banget buat generasi milenial atau generasi Z. Nah, itu ada karakter yang namanya Pahan yang pakai baju mentor yang hitam. Nah, itu menggambarkan manusia yang hidup layak. Teknis di lapangan, di kehidupan nyata, hidup layak itu bisa dilihat dari jumlah pendapatan yang dia terima per tahun atau per bulan. Teman-teman bisa cek, biar teman-teman juga gak cuman belajar dari buku, bisa cek di internet, ada yang namanya UMR, upah minimum regional. Nah, itu juga bisa dijadiin patokan hidup layak minimum itu sebulan berapa sih gajinya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman penasaran, teman-teman searching sendiri di Cimahi, minimum untuk hidup di Cimahi itu berapa. Kalau gak salah sekitar 3 juta. Nah, teman-teman, kalau teman-teman penasaran papa mama teman-teman itu sebenarnya susah payah enggak memelihara, mendidik, menjaga teman-teman, bisa dilihat dibandingkan sama gaji yang orang tua terima. Jadi kalau gajinya enggak jauh sama UMR atau bahkan di bawah UMR, teman-teman harus belajar lebih giat lagi. Karena memang sulit hidup di bawah UMR. Nah, jadi itu standar hidup layak. Bahasa sederhananya kayak hal teknis yang mudahnya di kehidupan nyata dilihat dari pendapatan per kapita, pendapatan per orang, atau bisa juga dilihat dari UMR.
gajinya itu sesuai sama UMR atau enggak. Nah, yang kedua, ada yang namanya angka harapan hidup. Jadi hidupnya sehat, umurnya panjang. Nah, misalnya apa Pak? Misalnya kalian bisa searching juga. Saya pernah dapat info dari Pemkot Cimahi, katanya angka harapan hidup orang Cimahi itu sekitar 58 tahun atau 50 sekian tahun lah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya manusia hidup di Cimahi rata-rata 58 tahun. Ada nggak Pak yang lebih tua? Ada. Ada nggak yang lebih duluan dipanggil Tuhan? Ada. Cuman rata-rata hidupnya 58 tahun. Itu angka harapan hidup. Jadi kalau di sebuah negara angka harapan hidupnya tinggi, bisa dikatakan bagus karena kesempatan kita hidup di situ tinggi. Dan yang terakhir di IPM ada tentang pendidikan. Selain kaya, selain sehat, kalau gampang dibodoh-bodohin orang kan bahaya juga. Nah, jadi salah satu bidang lain yang dilihat untuk mengukur IPM adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Makanya kalau kalian pernah dengar ada program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Itu ngejarnya kemana? Ngejarnya ke rata-rata lama sekolah. Biar gak cuma melek huruf, tapi kemampuan literasinya tinggi juga. Biar ujung-ujungnya kita semua bisa jadi manusia atau penduduk yang berkualitas. Jadi kalau soal kualitas sesederhana itu. Nanti paling ada pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan atau apa masalahnya. Itu isi untuk anak kelas 11, anak remaja seumur kalian. Kita lanjut lagi. Nah, biar nyata juga, nggak cuma belajar teori. Saya udah sisipin lagi. Ini piramida penduduk Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi, dan ada juga hasil sensus penduduk tahun 2020. Jadi kalau teman-teman ingat video kemarin dan bahkan mungkin mengamati orang tua atau kakak kalian, tahun kemarin tuh sebenarnya sempat ada sensus yang dilakukan secara online. Jadi diisinya mungkin di HP atau di laptop. Nah, ini hasilnya. Sebelum ke hasil sensus penduduk, kita lihat yang sebelah kanan. Teman-teman, kita sambungin kualitas dan kuantitas. Kemarin kita bahas kuantitas penduduk Indonesia itu ada di piramida ekspansif. Kurang lebih gambarnya seperti ini kan, segitiga. Dan kondisinya sedang bonus demografi. Bonus demografi apa? Silakan komen untuk yang mau nilai tambahan lagi. Pasti dihitung nilai tambahannya. Nah, masalahnya apa teman-teman? Ketika bonus demografinya terlalu banyak, ini lihat. Orang-orang mudanya, orang-orang yang umur 20-an, belasan itu tinggi. Apa kaitannya? Kaitannya sama lapangan pekerjaan. Kalau nggak ada lapangan pekerjaan, itu susah. Iya kalau berkualitas kayak tadi, pintar, sehat, terus punya modal. Kalau bonus demografi, IPM-nya bagus, mungkin enak-enak aja. Negaranya semakin berkembang. Tapi yang jadi masalah adalah ketika bonus demografi ini dibarengi dengan IPM yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Nggak sehat, baru kerja dikit udah capek. Terus nggak bisa ngelola uang, nggak bisa kaya, nggak punya modal. Kan bahaya. Jadi teman-teman hanya menegaskan, mengingatkan kondisi Indonesia sekarang tuh sedang bonus demografi. Kalau saya cukup beruntung, saya sudah punya pekerjaan. Kalau kalian masih mengembangkan diri untuk jadi penduduk yang berkualitas. Hati-hati nanti sulit dapat pekerjaan kalau kalian kurang berkualitas. Dalam artian karena pasti banyak yang bersaing. Syukur-syukur bisa bikin lapangan pekerjaan sendiri. Nah, ngomongin angkanya udah, ngomongin kualitasnya udah, kita sekarang ngomongin lebih nyatanya lagi. Ini adalah hasil sensus penduduk. Nah, ketika dicek, ternyata ini juga infografis teman-teman. Jadi kan pasti bentuknya tabel tuh yang dimiliki pemerintah setelah sensus. Ini ada yang dibikin sama BPS, bentuknya infografisnya diagram lingkaran. Kalau teman-teman kemarin bikin diagram batang, pemerintah ini bikin diagram lingkaran. Kita coba cek sedikit. Ternyata jumlah penduduk Indonesia sekarang udah 270 juta. Banyak banget, bertambah 32 juta nih kita bisa lihat. Nah, ini di dunia masyarakat, di sekolah atau mungkin kalau kalian berkegiatan di masyarakat atau di gereja. Kelewat. Nah, ternyata teman-teman
sekarang tuh yang mulai mendominasi penduduk Indonesia tuh milenial sama generasi Z. Kenapa Pak dibagi-bagi generasi gini? Karena generasi-generasi ini tuh punya karakternya masing-masing, teman-teman. Nah, kayak milenial sama generasi Z itu generasi yang cenderung terkenal akan ambisinya. Jadi teman-teman bisa cek kalau teman-teman punya kakak yang umurnya 20 atau teman-teman cek teman-teman kalian sendiri cenderung punya keinginan atau hasrat mencapai tujuan yang tinggi dibanding orang tua kita yang generasi X. Karena generasi X tuh cenderung memegang teguh aturan yang dulu pernah ada. Kalau saya amatin dan saya baca-baca, kalau generasi milenial dan generasi Z itu cenderung suka sesuatu yang baru, suka mengejar tujuan, minta sesuatu yang praktis. Karena kan terbiasa memilih nih di Play Store, nonton TV aja. Kalau zaman orang tua kita nonton TV itu ya yang disiapin sama channel TV. Tapi generasi kita, generasi kamu nonton tuh kita milih sendiri. Di YouTube kita pilih sendiri judulnya, pilih kontennya. Di Netflix kita pilih sendiri film yang mau kita tonton. Beda sama generasi sebelumnya yang kalau nonton ya udah yang disiapin sama TV aja. Ternyata itu membentuk karakter yang berbeda si milenial dan Z dibanding generasi X. Jadi kita tuh termasuk generasi yang suka pilih-pilih. Hati-hati, jangan sampai terlalu banyak milih malah kita menyia-nyiakan kesempatan. Nah, tadi jeleknya atau sekaligus kekuatannya ambisi. Dan ini yang menyebabkan banyak dari generasi kalian, generasi kita itu tuh suka berusaha. Makanya saya juga masukin karakter-karakter ini, masukin film startup karena memang per startupan di bumi itu memang akan semakin tren. Kalian bisa cek sendiri di sekitar rumah kalian, banyak yang jual kopi, banyak yang jualan online. Bahkan untuk taraf SMA pun saya jamin di setiap angkatan pasti ada yang jualan. Itu bukti kalau generasi milenial dan generasi Z itu punya ambisi yang tinggi dan punya keinginan untuk kalau bisa mah saya punya aturan sendiri lah. Nah itu pula akan menjadi tantangan buat generasi milenial dan generasi Z untuk stay di satu tempat kerja. Ini biar punya pegangan sebagai nanti calon penduduk. Detailnya kayak gimana generasi milenial, Z dan X, teman-teman yang pernah baca, yang mau baca silakan baca, tulis di komentar. Nanti akan dapat nilai plus lagi. Atau siapa tahu ntar saya minta share saat kita Google Meet. Lanjut lagi biar nggak bosen. Satu lagi adalah mobilitas penduduk. Teman-teman pernah dengar lah kata mobilitas, minimal mobil. Mobil itu definisinya tuh pindah. Jadi ini perpindahan penduduk. Ini kalau ibaratnya siapa nih Vicky Naki sama Dayana, siapa tahu kan ntar mereka ketemu harus ada yang pindah tuh. Nah, pindah itu ternyata ada yang permanen, ada yang non permanen, teman-teman. Yang permanen ini mudah cari sendiri. Nih, yang non permanen. Yang non permanen ada yang sirkuler, kata kuncinya menginap. Dari saya patokannya cara menghafal mudahnya, sirkuler seperti sirkulasi udara. Kalian bayangkan di kamar atau di kelas, udara yang masuk gak mungkin langsung keluar kelas atau kamar. Dia diam dulu. Makanya saya bilangnya kata kuncinya sirkuler itu seperti sirkulasi udara. Diam dulu baru keluar atau menginap. Satu lagi teman-teman, kok muter. Nah bacanya gitu biar gampang ngapalinnya. Kok muter. Kalau dia balik lagi kok muter, itu kata kuncinya pulang pergi. Maksudnya apa? Misalnya teman-teman ada yang rumahnya di Bandung misalnya. Kalau keadaan normal kan sekolah kalian tuh di Cimahi tuh di Santa Maria 3. Kalian tuh kok muter atau komuter bacanya itu. Kenapa? Karena kalian gak menginap, kalian mobile atau pindah dan pulang pergi. Kurang lebih itu kata kunci dari saya. Terima kasih video kali ini. Ini ada titipan pesan dari teman kecil saya. Mungkin kenal, nama teman saya itu Bay Suzy. Nah dia sempat bilang, ini nitip ke anak Sanmar. Ada 7,6 miliar penduduk dunia sekarang. Kuantitasnya banyak. Mudah-mudahan kualitas kita gak kalah. Semangat terus. Bye-bye. Semoga berguna.